dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat semuanya yang saat ini bergabung bersama kami. Seperti biasanya setiap hari Kamis pagi jam 7 sampai jam 8 kita nanti akan bincang bisnis bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Ya, pagi hari ini wawasan kita bertambah lagi ya terkait dengan kalau tema hari ini itu tentang bagaimana seorang pemimpin itu beretika gitu kan. Kemudian dari beretika ini akan ketahuan bagaimana kualitinya seperti apa gitu. Karena etika seorang pemimpin ini juga kadang-kadang membuat anak buah jadi down, ya kan? Dimarahi misalnya, akhirnya stres, nggak masuk seminggu, dan masih banyak lagi. Temanya hari ini adalah edisi Kamis 22 Juli 2021. Hai leader, stop ucap kalimat ini. Kalimat apa saja sih yang harus dihentikan gitu ya, yang harus tidak diucapkan pada rekan kerja gitu ya. Saya bilang rekan kerja bukan bawahan ya, karena terlalu sudah bawahan di bawah lagi nggak enak kesannya gitu ya. Nah tentunya ini jadi perbincangan yang menarik ya, khususnya bagi mereka yang memimpin, karena ini kan ibaratnya itu mengerucut ke leader, bagaimana mengembangkan leadership-nya dan sebagainya. Baik, bincang bisnis pagi hari ini seperti biasanya juga disiarkan serentak ya melalui 3 radio. Oh, ada 4 ya? Oh, 3 ya, benar ya. Ada 3 yakni RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Halo, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, yang ada di Nganjuk dan juga Trenggalek ya. Mudah-mudahan keadaannya masih dalam keadaan baik, sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saat ini kita sudah bersama dengan Coach Humphrey Rusli. Halo, selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi Mas Ilham. Gimana kabarnya? Kabar baik saja ini Coach. Oke, Coach juga kabarnya bagaimana ini? Sehat-sehat, ya puji Tuhan. Oke, amin. Kesehatan. Gini Coach, ini kan temanya agak beda ya daripada biasanya gitu. Dan dari temanya saja sepertinya bukan lagi menghimbau ya, tapi memerintahkan gitu. Hey leader, stop ucap kalimat ini gitu. Jadi mungkin saya sebelum kita breakdown lebih detail lagi, apa sih yang menjadi sesuatu yang menarik dari ini gitu? Kenapa temanya begini? Oke, jadi selamat pagi semuanya teman-teman yang mendengarkan Suara Sidoarjo dimanapun berada ya. Sekarang bisa diakses di YouTube juga. Nah, sebuah konsep bisnis yang baik itu sebetulnya tidak hanya ini filosofinya dulu ya. Jadi sebuah konsep bisnis yang baik itu tidak sebaiknya, tidak seharusnya hanya didominasi oleh kepandaian leader, ya, oleh kebijaksanaan leader. Tapi sebaiknya juga yang namanya wisdom of the crowd ya. Wisdom of the crowd itu sebuah kebijaksanaan yang diperoleh dari khalayak ramai, yaitu timnya. Jadi konsep ini sebetulnya ada teorinya nih. Jadi ini sebetulnya ilmu statistik ya. Ilmu statistik yang mengatakan kalau saya tidak mengerti suatu masalah solusinya apa, tapi saya tanya kepada cukup banyak orang dan saya ambil rata-rata jawabannya, itulah jawaban yang paling mendekati benar.
Ya, jadi saya ulangi lagi. Ini ada teorinya, ada wisdom of the crowd. Ini bahkan ada film serinya, Mas. Kalau Mas Ilham search di Google ya, Apa itu? Wisdom of the crowd. Itu ada film serinya. Film serinya ini dia, itu filmnya keren banget tuh dilihat ya. Jadi sebuah film yang mengatakan, yang menceritakan bahwa kalau orang itu rata-rata dari banyak jawaban yang ada itu antara, misalkan nih, berapa, misalkan di depan saya ini ada sebuah mouse ya, ada mouse ini ya, tetikus ya, bahasa Indonesia tetikus ya. Jadi ada tetikus, ada mouse, kemudian saya nggak tahu nih harganya berapa, bisa 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, saya nggak tahu. Nah, saya tanya kepada cukup banyak orang, dan ada yang jawab 10.000, ada yang jawab 15.000, ada yang jawab 20.000, ada yang jawab 100.000, dan kemudian saya jumlah semua jawabannya, lalu saya bagi sehingga muncul namanya average atau rata-rata, maka jawabannya itu pasti mendekati benar. Itu namanya the wisdom of the crowd. Keren kan? Jadi saya nggak tahu harganya nih. Harganya produk, saya tanya kepada 10 orang, kemudian jawabannya saya jumlah, saya bagi 10, maka keluar average atau rata-ratanya itu adalah harga yang pasti mendekati benar. Dan biasanya benar, Mas. Nah, jadi filosofinya adalah bisnis itu sebetulnya wisdom of a team, bukan wisdom of a leader. Bukan dari kebijaksanaan seorang pemimpin, tapi kebijaksanaan dari sebuah kelompok tim. The bigger your team is, semakin besar timnya Anda, semakin daya benarnya, daya koreknya itu semakin tinggi jika diupayakan dan dioptimalkan. Nah, masalahnya kebanyakan para pengusaha itu menggunakan the wisdom of I, of me, yaitu kebijaksanaan yang datang dari saya sebagai pemimpin dan dari otak saya karena saya paling pandai. Gitu kan? Itu biasanya para pengusaha. Jadi kadang-kadang saya kemarin di TikTok gitu ya, saya plesetkan pengusaha atau penguasa nih gitu ya. Jadi posisi kita sebagai pengusaha kadang-kadang menjadi penguasa, di mana penguasa itu adalah menguasai semua titah baginda raja. Semua perintahnya paling benar, semua pikirannya paling benar, semua perkataannya paling cocok lah. Nah, ini berbahaya, Mas Ilham. Karena ini melanggar ilmu tadi, ya, the wisdom of a team, bukan the wisdom of a leader. Nah, kalau kita pertahankan dengan konsep the wisdom of a leader, perusahaan kita nggak akan umur panjang. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi faktanya, nyataannya begitu. Kalau yang mikir sendiri, gini, enggak kok saya bisa bertahan. Iya, sampai kapan? Sekarang saya tanya nih, katakanlah Anda bertahan 20 tahun, 30 tahun. Tahan, kuat. Bisa mikir sendiri sampai umur 70 tahun. Bisa mikir sendiri sampai umur 60 tahun. Bisa mempertimbangkan semua jawabannya walaupun kita sudah tua, sudah manula, bisa gitu ya. Oh ya, saya delegasikan. Mana bisa delegasi kalau pakai wisdom of a leader? Kita nggak mungkin bisa mendelegasikan kalau pemimpinnya masih menggunakan konsep bukan pengusaha tapi penguasa. Ya, karena kalau kita bilang pengusaha, maka mikirnya lain. Mikirnya ada the wisdom of a team. Nah, itu filosofinya sehingga kemudian kita angkat topik. Nah, bedanya apa? Nah, gitu kan? Bedanya apa nih? Kalau Anda penguasa, maka konsepnya adalah benar salah. Aku benar, kamu salah. Ya, pemimpin benar, anak buah salah. Dari yang pembahasannya Mas Ilham. Jangan panggil bawahan, karena sudah di bawah-bawahkan lagi. Ya, betul. Itu penguasa. Ya, itu penguasa. Karena kalau pengusaha, dia akan berusaha, namanya pengusaha, berusaha untuk mendapatkan jawaban yang terbaik, bukan dari dirinya saja, tapi dari tim. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Nah, kalimat itu kenapa? Hai para pebisnis, hai para pengusaha, stop mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Ya, salah satunya adalah apa? Kalimat pertama adalah tuh kan, udah gua bilang apa, makanya dengerin dong. Nah, ini kalimat-kalimat, saya ulangi lagi. Tuh kan, aku sudah bilang apa, gitu ya. Nurut dong, dengerin dong kalau diomongin. Aduh. Ini ya, kalimat ini paling klasik sekali. Ini adalah sebuah defense reaction, ya, reaksi defense yang mengatakan kamu itu anak buah saya itu yang paling benar. Ini sebuah pertahanan dari seorang pemimpin, seorang penguasa, belum jadi pengusaha ya, seorang penguasa yang berusaha untuk mempertahankan dia paling berkuasa. Nah, kalau ini coach apakah ngomong itu boleh? Kalau memang dia salah, ya daripada ngomong gitu, mending kita ngomong gini dong. Alternatifnya nih ya, yang kamu lakukan itu salah, yang betul seharusnya begini.
ini datanya, ini buktinya, titik. Jangan dikasih embel-embel, tuh kan aku sudah bilang apa, kamu nurut dong kalau diomongin. Sekarang masalahnya, kalau itu diomongkan cukup sering, maka kita akan memunculkan tim yang nurut seperti bebek digiring. Nah, giliran nurut semua, kemudian komplain lagi sama, kalau saya sama klien saya, sama saya coach, kok anak buah saya nggak inisiatif? Ya saya bilang, inisiatif dari Hong Kong, bos. Ya, you suruh nurut. Ya, nurutlah. Ya, gimana inisiatif? Inisiatif itu adalah wisdom of a team. Sebuah kemampuan tim untuk berpikir secara mandiri, berpikir secara kreatif, berpikir secara konstruktif yang benar, dan mencapai sebuah konsensus kesepakatan. Kenapa itu butuh meeting sih? Meeting itu kan mencari kesepakatan. Meeting itu mencari rata-rata, mediannya, sehingga menemukan jawaban yang paling baik. Jadi nggak mungkin dong kita meeting kepada diri sendiri, untuk diri sendiri, oleh diri sendiri, yang nyetusin diri sendiri, yang mutusin, ya itu bukan meeting namanya. Itu mah terserah apa lu lah, bos. Gua nurut aja, gitu. Yeah. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini, ada beberapa kalimat lagi yang saya tulis di WA ya. Jadi kita bahas satu persatu. Oke, baik. Alternatifnya saya kasih ya. Ya gitu, Mas. Iya, Coach. Gini, berarti ini gini, seorang pemimpin itu memang tidak semua punya karakter begini, ya kan? Kalau tadi Coach Humphrey mengatakan bahwa ini dibandingkan kita ini berbicara sebagai pengusaha bukan penguasa, tapi kalau dengan kalimat-kalimat yang sudah dicontohkan tadi itu identik dengan penguasa. Nah, saya ingin tahu sebenarnya model pemimpin itu apa saja sih, dan kalau misalnya pemimpin yang seperti ini tadi itu kategori model kepemimpinan yang seperti apa begitu. Kan ada beberapa pemimpin yang memang ada yang bijaksana, ya kan? Ada yang bagaimana begitu. Kalimatnya sangat ditata sekali, ada yang begitu, ada yang main-main perintah dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sisi positif dan minusnya. Model-model pemimpin kayak apa begitu. Oke, that's a very good question. So, ada banyak model pemimpin yang ada ya, dan saya akan bahas apa yang menurut saya paling sering saya temui ya. Teorinya banyak, tapi saya yang paling prakteknya begini. Oke, nomor satu sebetulnya kalau kita lihat ya, pemimpin itu kan sebetulnya meng-hire anak buah, ataupun dia mungkin bukan pemimpin ownernya, tapi dia adalah orang user daripada hire, dia mungkin yang merekrutkan untuk anak buahnya dia. Tapi whatever it is, sebagai pemimpin itu kan sebetulnya dia harus trust. Jadi gini, konsepnya pemimpin yang baik itu adalah dia harus trust, verify, until dia menemukan data sebaliknya. Jadi dia harus percaya kepada timnya, dan dia harus verify. Verify itu berarti saya tes kamu ya, saya percaya kamu tapi saya tes ya. Tapi setelah dia lulus tes, kan dia harusnya percaya dong. Wah, kalau saya percaya tim, kalau anak buah saya ngakalin gimana? Kalau saya dibohongin bagaimana? Sampai terbukti membohongi, baru kita patahkan kepercayaannya itu. Nah, itu pemimpin nomor satu. Gaya yang betul. Gaya yang salah adalah pemimpin yang ketika punya anak buah, apalagi yang direkrut sendiri, di depannya udah nggak percaya. Sudah nggak percaya, dia nggak mau verifikasi. Yang tadi pertama kan, trust, but verify. Yang tipe yang tadi yang saya barusan katakan adalah I don't trust and I don't want to verify. Jadi akibatnya apa? Intinya itu orang itu mendem gitu ya, mendem jeruk itu apa ya? Ngerasani gitu loh. Buat aku kasih pinter ini, sesuatu kayak isok ya orang ini rata-rata ini sudah kacau ini. Jadi di dalam benak pemimpin itu sudah muncul kekalutan yang tidak benar, dan sebetulnya ngapain sih kita melakukan seperti itu? Kalau you hire anak buah, gini deh, saya rekrut supir, ya, supirnya saya nggak percaya bahwa dia bisa nyupir, lah ngapain direkrut? Gitu ya. Jadi kalau saya rekrut supir, nyupirin mobil atau truk saya, kemudian saya nggak yakin bahwa dia nyupir, ya di-verify dong. Ayo coba, ini kunci bawaan saya mau jadi penumpang kamu, gitu ya. Saya bikin tes, bisa nggak kamu nyupir? Oh ternyata enak, ya sudah percayalah. Percaya bahwa dia bisa parkir mobil dengan bagus, mereka bisa mengendarai mobil dengan bagus, mengerti rambu-rambu, ya dites dong, dites. Itu kenapa kok ada masa percobaan, itu kenapa kok ada masa interview, dan segala macam. Itu adalah verifikasinya. But after that, you have to trust them. You mesti percaya sama mereka. Nah kalau enggak, buat apa punya tim? Nah,
Plusnya apa? Kalau kita bedanya apa? Kalau kita melakukan trust and verify, tentu kita akan bisa mengkorek atau mengoptimalkan tim kita karena timnya merasa apa? Oh, aku dipercaya nih. Berarti kemampuanku cukup baik sampai standar di mana bos atau pemimpin atau atasan atau manajer saya bisa mempercayai saya. Ya udah, kalau sudah muncul perasaan itu, bahkan kadang-kadang saya sarankan omongkan ke mereka kata-kata yang menginisiasikan bahwa saya percaya Anda. Contoh misalkan, ya, kamu sudah lolos tes, kamu sudah mampu, kamu bisa, ini buktinya. Itu adalah kalimat-kalimat yang memperkuat rasa bahwa bos itu percaya sama anak buah. Nah, ketika sudah diomongkan cukup sering seperti itu, maka anak buah akan muncul PD-nya, Mas. Percaya dirinya muncul. Oh, iya. Nah, kalau itu bukan, maka akan muncul yang namanya inisiatif, akan muncul namanya adalah berpikir, kasih ide, kasih solusi. Sebaliknya, saya percaya, ini sudah ya nggak percaya, udah nggak usah dibahas ya, itu salah ya. Tapi kadang-kadang saya percaya, tapi saya nggak pernah mengungkapkan. Nah, ini tipe lain lagi. Saya percaya, tapi dalam hati aja. Anak buah saya nggak tahu kalau saya percaya dia. Anak buah saya tidak tahu kalau saya percaya dia. Ini juga masalah, Mas. Kalau ini dilakukan tanpa sadar, mungkin kalau dengan sadar enggak lah ya, tapi mungkin tanpa sadar karena mungkin budayanya adalah budaya iwu pakiwu, udahlah, penting kowe ngerti, aku percaya, kowe tak gaji gitu ya. Nah, kalau ini menjadi sebuah budaya, belum tentu loh anak buah kita sensitif, belum tentu loh anak buah kita paham. Nah, kalau itu dilakukan, berarti dipercaya dalam hati, maka anak buah kita akan berarti hati-hatinya ekstra, super hati-hati supaya tidak bikin salah. Kenapa? Dia merasa belum dipercaya. Dia merasa khawatir, dia merasa takut salah. Dia merasa, apalagi kalau ditambah kata-kata, tuh kan, siapa nih bosnya? Kan bos sudah bilang, kamu salah kemarin. Kok dilakukan? Semakin dia merasa apa? Inferior. Inferior itu berarti kita merasa di bawah statusnya. Jadi sana bagi daraja, saya adalah pembantunya, gitu loh. Ya. Jadi posisi ini, mana ada pembantu yang inisiatif kemudian ngasih usulan mengkritik atasan? Nggak mungkin dong. Bagi daraja dikritik oleh menterinya atau oleh apa tuh kalau dalam kerajaan dulu pewayangan itu oleh betindanya, oleh pembantunya, nggak mungkin. Jadi anak buah kita jadi, maaf ya, mentalnya mental asisten rumah tangga, pembantu. Nah, ini bukan tim. Ini bukan tim, ini the wisdom of me, of a leader. No, the wisdom of a team. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi satu, ada pemimpin yang tipenya adalah memang percaya, tapi verifikasi. Kedua adalah yang tidak percaya dan tidak mau verifikasi. Yang ketiga, percaya, tapi dalam hati nggak verifikasi. Yang keempat adalah yang tidak percaya, tapi verifikasi. Ini lumayan. Gitu ya. Jadi yang paling baik itu sebetulnya adalah yang kedua dan yang ketiga, tidak percaya dan tidak verifikasi, percaya tapi diam saja, tidak mengatakan, tidak memberitahukan. Itu membuat anak buah kita kehilangan sense of self respect, sense of confidence sebetulnya, bukan self respect, confidence-nya hilang. Oke, dari keempat tipe ini nomor satu mungkin yang dianggap paling tepat begitu atau bagaimana? Betul, nomor satu ya. Trust ya, dan verify sampai dilukai, sampai disalahkan, sampai keliru, gitu ya. Saya percaya Mas Ilham ini baik dan saya sudah verifikasi sampai Mas Ilham mengkhianati saya. Nah, itu berarti trust but verify until broken, sampai Nah, setelah broken ya kemudian kita punya dua pilihan dong. Kita betulin rasa percaya itu atau kita putus, ya, kita pisah. Artinya saya pecat atau saya yang dipecat kalau anak buah, kemudian kita cari anak buah baru. Sudah itu aja. Nah, prosesnya nggak kompleks, very simple. Tapi tidak banyak pengusaha melakukan ini. Karena mereka punya mental, aku sendiri repot, ngapain ngurusin kamu, tim. Kamu yang harus bantu saya. Nah, karena mentalnya adalah aku repot, kamu saya rekrut untuk bantu saya, maka konsepnya menjadi bukan pengusaha, tapi penguasa merekrut membantu, gitu kan? Iya. Aku ini serepot, kepala aku dasku pecah iki ngurusi tagihan dulu dibayar, omset jeblok, PPKM meneh berjilid-jilid mumet dasku. Kamu tak rekrut, syukur gak pecat gitu ya. Wes gimana aku? Nah, ini adalah mental-mental yang saya sudah bilang sama tim saya, sama klien saya, jangan gitu dong mentalnya. Saya bilang bahwa mereka harus bekerja keras, iya, tapi bukan pakai mental kamu bantu aku ya. Loh iya pasti bantulah, namanya juga direkrut. Tapi kalau itu diposisikan sebagai tadi yang saya katakan, maka mentalnya bukan pengusaha, tapi penguasa.
anak buahnya semuanya diinjek-injek tuh nanti secara mental loh ya, secara psikologis diinjek-injek tuh. Ya, kalimat-kalimatnya masih banyak ya. Habis ini kita bahas ya. Iya, baik, Coach. Seorang pemimpin yang bertindak seperti ini kan pasti ada sebabnya, iya kan? Nah, kita nggak usah membahas sebabnya. Mungkin ini juga ada beberapa hal yang miss atau apa begitu. Tapi seorang anak buah dalam menghadapi pemimpin seperti ini, apa yang harus dilakukan dan bagaimana sih sebenarnya dampak apabila seorang pemimpin ini ya mengeluarkan kalimat-kalimat yang sudah disebutkan tadi, dampaknya pada mereka, dampaknya pada keberlangsungan usahanya dan sebagainya. Ya, dari tim dulu ya. Boleh. Jadi kalau kita posisi sekarang tim nih, ya oke, tadi kan posisinya kan bosnya yang punya bisnis atau manajernya. Sekarang kalau saya tim bagaimana? Nah, ada 3 langkah, atau ada 3 langkah ya. 1, pada saat kita sebagai tim, kita harus memastikan bahwa kita ini konsisten mengeluarkan ide dan pendapat. Walaupun tidak dihargai. Aduh, saya bilang ini susah setengah mati, Mas. Karena manusia itu kalau nggak dihargai, kemudian gondok gitu ya. Patah arang ya, bahasa Indonesia patah arang. Tuh, aku ngomong ini gak diajini, menang wae sekarang bos usahamu bangkrut ya wis. Lah, ini satu ini pinang di belah dua nih. Kalau kita sebagai tim belajar untuk menjadi dewasa, untuk siapa? Untuk kita sendiri. Jadi gini, kalau kita bekerja di perusahaannya tidak menghargai kita. Apa iya kemudian kita berhenti menghargai diri sendiri? Enggak loh. Bagaimana caranya kita tetap menghargai diri sendiri kalau kita tetap memberikan ide? Jadi pertama adalah tetap kreatif, tetap positif untuk memberikan ide. Walaupun ide kita disalah-salahkan, nggak ada masalah. Tetap menurut kita ada. Kedua adalah do your job well. Artinya job desk kita lakukan dengan baik sampai tuntas, sampai menghasilkan hasil yang puas. Puas belum tentu puas untuk atasan, tidak ada masalah. Yang penting Anda sendiri puas. Parameter Anda ditingkatkan sehingga puas Anda puas Anda dari level bawah, puas Anda di level yang cukup tinggi. Jadi yang pertama tetap memberi masukan, tetap memberikan ide walaupun tidak dihargai atau kurang dihargai. Yang kedua adalah kerjakan kerjaan kita. Jadi jangan ngasih ide, tapi kerjaan kita juga berantakan. Ini memancing insting penguasa bos kita. Alah kerjaanmu aja nggak beres, kebanyakan colometan gitu, kebanyakan ngomong gitu loh Mas. Ya, kerjaanmu aja nggak beres, ada ini kan masalah. Jadi kita harus just finish the job, just do your job. Ya, kerjakan tugasnya sesuai dengan job desk kita. Ya, ide, job desk. Nah, yang ketiga yang paling penting. Yang ketiga adalah apa? Belajar yang banyak. Baca buku, tanya kepada pemimpinnya, kepengin tahu, kepo, tanda kutip. Bantu kalau ada waktu tenaga, jangan bantu ketika pekerjaan kita belum selesai loh ya. Ini ada yang salah paham juga. Kok saya sering membantu, bos butuh apa saya bantu. Lah kerjaanmu apa? Saya kerjaannya sebagai counting, beres nggak? Ya kadang-kadang berantakan. Nah ya jangan begitu dong. Kerjaanmu beresin dulu, and then setelah beres, tanya sama bos, apa ini yang saya bantu bos? Nah, jadi kalau kombinasinya adalah tetap memberikan ide, walaupun mungkin belum benar. Kedua adalah do your job well, selesaikan pekerjaan job desk dengan baik, tingkatkan taraf kualitasnya. Yang ketiga adalah belajar, kepo, dan mau kerja sesuatu yang di luar job desk. Tapi setelah nomor 1 dan 2 selesai. Nah, ketika kita punya sifat sebagai ada bos seperti ini, maka bosnya kita itu tidak sadar sedang kita coaching. Nih ya, misalnya kalau coaching bukan kucing loh ya. Kalau kucing meong-meong ya, ini kucing ya, coach ya. Kalau coach itu biasanya kan atasan yang lebih hebat mengcoaching anak buah. Betul kan Mas? Ya. Seorang yang senior mengcoach atau mementoring anak buah. Nah, sekarang kalau kita melakukan 3 tadi, tetap memberikan ide, mengerjakan tugas dengan bagus. Tanya apa yang bisa dibantu dan memberikan informasi. Pak, Bu, saya barusan belajar ABCD, ini mau saya terapkan, bisa apa enggak? Kira-kira begini. Ini secara nggak sadar, kita sedang mengcoach atasan. Kalau kita mengcoach atasan, maka mereka akan mulai berpikir, berarti perasaan saya yang tidak mau percaya, ragu-ragu, itu sebenarnya saya salah. Harusnya saya percaya sama anak buah saya. Harusnya saya sudah mulai trust dengan dia punya keputusan. Buktinya dia bisa bantu saya, buktinya dia bisa kasih ide, buktinya dia belajar terus. Well, if you do this, teman-teman sebagai tim ya, sebagai SDM, maka Anda sudah pasti naik pangkat. Minimal, kalau nggak naik pangkat, perusahaan lain akan melirik Anda. Dan Anda siap untuk dipinang di perusahaan lain. I'm fair, saya fair, saya katakan semua perusahaan membutuhkan talenta, terutama dalam kondisi-kondisi PPKM seperti ini. No, semua perusahaan harus mencari yang bertalenta, bukan cari yang gajinya paling murah, Mas. Salah. Dalam kondisi sulit seperti ini nggak jelas. Sebenarnya bukan
Yang bikin masalah itu bukan sulitnya, tapi nggak jelasnya loh PPKM diperpanjang apa tidak. Sekarang ganti PPKM darurat, kemudian PPKM darurat dilonggarin sementara. Namanya tidak karu-karuan. Akhirnya kita bingung ini pemerintah maunya apa tuh? Ya, maju mundur gitu ya. Nah, sebetulnya ini malah kritik pemerintah ya, bukan kritik ya, tapi ya harusnya kan jangan gitu dong. Putusin dong. Ya gimana sih? Ya, gimana sih maksudnya ini jangan ganti-ganti nama. Ini jelasin aja yang boleh, yang mana yang nggak boleh, mana titik lah. Ya, barusan akhirnya kemarin saya baca akhirnya boleh dibuka sementara. Anyway, ya saya nggak bicara masalah politik. The point adalah dalam kondisi yang tidak pasti seperti ini, kita butuh anak buah yang berpikir untuk kita, berpikir bersama-sama kita. Itu kenapa kita punya the wisdom of a team. Itu mahal sekali. Nah, tapi ya saya sudah katakan tadi, ini Mas Ilham pertanyaannya bagus banget. Kadang itu yang mempengaruhi bisnis tidak memiliki wisdom of a team, hanya akhirnya leadernya aja yang berpikir, karena timnya tidak kondusif. Timnya tidak melakukan 3 hal tadi, tidak memberikan ide, tidak melakukan tugas dengan bagus, dan tidak melakukan pembelajaran mandiri. Jadi tidak belajar terus. Ya, 3 ini jika tidak dilakukan, maka bosnya akan sulit untuk percaya sama kita. Ini supaya fair ya. Tapi bosnya, hai para bos-bos ya, selamat pagi yang mendengarkan, yang punya anak buah, tolong pahami bahwa Anda sebagai pemimpin, itu tugas Anda bukan cuma untuk menggerakkan roda bisnis Anda. Tugas Anda bukan sebagai pengayuh, ya, sengengkol, ya, pengayuh roda atau sepeda bisnis Anda atau motor. Tugas Anda adalah memimpin anak buah untuk mengayuh sepeda Anda, untuk melakukan driving, untuk menyetir bisnis Anda. Maka pemimpin yang baik adalah pengusaha yang melakukan anak buah sebagai aset. Dia berpikir bahwa Pak Nono, you punya wisdom itu berharga. Dan betul. Sekali lagi, ini statistik yang mengatakan the wisdom of the crowd itu sekelompok orang. Itu jawabannya pasti lebih benar daripada seorang yang paling pintar pun. Ya, nebak harga ngawur pun, ambil semua harga teman-teman Anda yang sama-sama nggak ngerti, rata-ratanya ada, dibagi. Itu jawaban yang paling benar. Itu Mas. Oke, baik. Sahabat Jawa Timur yang saat ini masih mengikuti program ini, Business Talk atau Bincang Bisnis pagi hari ini. Jika ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, Anda tanyakan, Anda tanggapi, Anda respon, silakan ya. Anda interaktif di 031-896-1514 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 309-1009. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, mungkin Anda juga penasaran ya, kira-kira kalimat-kalimat apa saja sih yang harus dihindari gitu. Tadi sempat dicontohkan oleh Coach Humphrey, yaitu tuh kan, ya kayak gitu-gitu. Seolah-olah si pemimpin ini sudah merasa betul sekali dengan apa yang dilakukan gitu ya. Tapi tahu nggak bahwa ini juga berdampak pada mungkin psikis si anak buah, kemudian juga dengan keberlangsungan tim dan sebagainya. Nah, kira-kira kalimat apa saja yang memang harus dihindari, nanti bisa dicatat ya. Karena ini kan kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita nggak terasa gitu loh mengucapkan. Karena kadang-kadang kalau kita menghadapi suatu masalah tanpa dengan pikiran yang dingin, emosi jadi nomor satu, sehingga kalimat-kalimat yang tidak ada di kamus bahasa Indonesia itu keluar semua. Nah, ini yang harus diminimalisir atau mungkin juga dihindari oleh seorang pemimpin. Baik, kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi.
Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi, itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution.
Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya sahabat, kita lanjutkan kembali bincang kita bersama dengan Coach Syamfri dari Bara Coaching Indonesia pagi hari ini menyoal tentang ya ini baratnya itu ngerasani ya ngerasani pimpinan gitu ya. Hai leader, stop ucap kalimat ini. Baik, Coach Syamfri. Ya. Iya, masih bersama kami. Nah, ini ada 5 pertanyaan, tapi sebelum ke 5 pertanyaan, coba deh diberi contoh. Kalau tadi kan ada satu contoh kalimat-kalimat yang kalau bisa dihindari gitu. Kalimat lainnya apa sih gitu? Oke, jadi yang pertama tadi kan tuh kan sudah aku bilang apa gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah ini cukup kering. Makanya nurut kalau disuruh bos. Makanya nurut kalau saya ngomong, makanya dengerin omongan saya. Ya, kalimat variasi ini makanya nurut, makanya dengerin, karena itu dengerin saya, tahu kan? Makanya digabung dengan itu kan. Yang pertama tuh kan udah aku bilang apa, makanya dengerin. Ini yang kedua kalimatnya ya. Yang ketiga adalah yang paling jelek, yaitu bosnya siapa sih, kamu atau aku? Nah, itu kalimat yang ketiga gitu ya. Jadi 3 kalimat ini paling sering kalau bosnya marah. Jadi 3 kalimat inilah kalimat emotional, kalimat yang muncul karena emosi bosnya lagi tidak terkontrol. Ya, sudah aku bilang apa, lu keras kepala banget sih, kalau dalam bahasa Inggris I've told you so gitu ya. I've told you so, udah omongin kan. Yang kedua adalah sudah nurut dong kalau diomongin, makanya nurut dong lain kali gitu ya. Tuh kan begini masalahnya nih itu kan. Dan yang ketiga adalah posisi siapa sih, kamu atau aku? Nah, bagaimana cara menggantinya? 3 kalimat ini kita bisa ganti. Yang pertama adalah apa sih? Tuh kan udah aku bilang apa? Esensinya adalah apa? Anak yang bersangkutan itu tanda kutip tidak nurut dan kemudian berkreasi di luar apa yang diperintahkan atasannya. Kalaupun dia salah, tegur, kamu salah kemarin. Tapi, ini kata kuncinya,
tanya dong, by the way, eksperimen kamu pelajarannya apa nih yang kamu ambil? Siapa tahu kita bisa melakukan hal yang sama lagi, yang gaya kamu, tapi nggak melakukan kesalahan yang sama. So we learn something. Kita belajar sesuatu. Ya. Yang kedua, sudah diomongin kan, makanya nurut kalau disuruh bos. Ya. Yang pertama kan salah tuh. Yang pertama salah, yang kedua adalah nggak nurut, tapi belum tentu salah. Ya, tapi mungkin sudah nggak nurut gitu ya. Nah, kalau ini tolong tanyakan, kamu ngasih, saya suruh A, kamu melakukan B gitu ya. Gimana nih? Udah dihitungin, sudah diperhitungkankah konsekuensi dan resikonya? Nah, ketika kita tanya sama anak buah kita, mungkin kita marah, kita bilang, udah dihitung belum konsekuensinya, udah dihitung belum resikonya. Ini pertanyaannya juga bisa menegur, bisa dipakai nada yang tinggi. Udah dihitung belum resikonya? Nah, itu adalah kalimat marah juga. Tapi kalimat ini baik karena apa? Membuat anak buahnya mikir, sudah kok dihitung resikonya, atau belum ya. Hitung dulu resikonya. Ya, kalau mau nakal, mau ngelawan saya, mau melanggar perintah saya, hitung dulu resikonya. Cerita sama saya resikonya apa, udah bisa dihandle belum? Itu yang kedua. Jadi sama-sama dimarahin, Mas Ilham. Tapi yang kedua ini memarahinya dengan membuat anak buah yang dimarahin itu bukan cuma sekedar jiper, bukan cuma sekedar dredak takut, tapi juga mikir resikonya apa ya. Nah, ini penting. Dan nomor 3, yang bosnya kamu atau aku, ganti dong. Kalau memang Anda nggak sependapat, bilang, saya nggak sependapat, ini loh alasannya, bisa marahin juga. Kamu dengerin, saya nggak sependapat, ini loh alasannya. Loh, sama-sama marahin kan? Ini kan sama-sama dimarahin. Tapi daripada Anda mengatakan, bosnya siapa, kamu atau aku, ini sangat destruktif sekali. Ini menjatuhkan, ini penguasa, Mas. Yang jadi raja itu kamu apa aku rajanya, kamu itu pembantu saya gitu loh. Jadi yang masuk di otaknya anak buah itu negatif banget, ini toksik banget. Nanti lain kali dia mikirnya anak buahnya apa? Urusanmu bos, nasibmu sendiri, kerjaan bisnismu, mati ya mati, ambruk ya ambruk gitu loh mikirnya. Jadi jelek banget pas mikirnya. Anak buah kita jadi negatif. Ya, jadi itu caranya. Saya pernah dengar kalimat itu, kamu bosnya kamu atau aku, itu ada di Sri Mulat biasanya. Iya, betul. Juragan ini sopo ya. Itu ya sering sekali diucapkan. Baik, Coach, ini ada 6 pertanyaan ternyata, tambah 1 lagi. Kita jawab dua-dua dulu. Yang pertama dari Andi ada di Buduran. Apakah dibutuhkan pihak ketiga untuk menjembatani jika punya pemimpin yang punya sifat sok penguasa seperti ini? Dalam arti mungkin dari anak buah ini tidak mampu, sementara yang dari pimpinan ini terlalu kekeh begitu, merasa benar sekali, dan anak buahnya ingin meluruskan, ya kayak gitu. Apakah perlu pihak ketiga? Kemudian yang kedua, Pak Ahmad yang ada di Sukodono, jika disuruh milih antara adil dan jujur, mana yang didahulukan untuk seorang pemimpin? Oke, langsung Coach, mungkin bisa langsung direspon. Yang pertama, jadi yang pertama ada, yaitu namanya HRD. Tapi tidak semua bisnis kan cukup besar untuk memiliki HRD, ya. Jadi mungkin yang dimasukkan adalah waktu, ya, cari waktu yang baik untuk bicara sama atasannya. Kalau memang nggak ada HRD-nya, kalau ada HRD-nya lari ke HRD, sharing ke HRD. Jadi HRD akan memberitahukan kepada atasan ada maksud yang tidak bisa terungkapkan karena yang bersangkutan anak buahnya belum bisa bicara. Tapi ini maksudnya, gitu ya. Itu kalau ada. Tapi jawaban saya tetap sama 3 tadi ya. Pertama adalah keep doing your idea, kemudian adalah do your job well done, kemudian yang ketiga adalah keep learning. Jadi tetap sama ya. Kalau kita tidak bisa melawan tanda kutip bentrok dengan atasan, ya kita beritahukan dengan logika, dengan pekerjaan beres. Pekerjaan saya beres selama ini. Jadi Anda punya PD-nya. Terus yang kedua, jujur sama adil. Sebetulnya nggak ada yang perlu dipertentangkan ya. Harus dua-dua dong. Nggak ada priority ya, nggak ada yang didahulukan ya. Ya menurut saya ya adil itu kan bentuk daripada fairness, itu kan bentuk daripada penyetaraan berdasarkan manfaat dan perlakuan, gitu kan. Kan jujur itu kan berarti kan frank ya, keterbukaan. Itu bukan jujur, tapi lebih tepatnya adalah transparansi. Ya kalau nggak suka, kalau suka. Gini ya, contoh kemarin saya bicara sama klien saya. Dia seorang terapis, pemilik panti terapis untuk pijat bayi, Mas. Ya. Nah, terapisnya ini tanda kutip ditengarai, kadang-kadang nyambi, pijat sendiri, uangnya diambil sendiri gitu ya, tapi memang di luar jam kerja.
Nah, daripada timbul rasa-rasaan, saya bilang transparan dong sama terapi. Saya bilang saya khawatir kalau kalian ini nyambi, sebetulnya bukan nggak masalah uangnya, tapi saya khawatir nanti hasilnya jelek, nanti kemudian perusahaannya kena nama brand kita rusak. Oh gitu ya Coach, saya ngomong gini kok nggak berani. Lah ini berarti bukan masalah jujur, masalah tidak mau transparan. Ya jawabannya dua-dua itu. Oke lanjut. Oke baik. Dua pertanyaan berikutnya dari Twitter ini @deodae ya. Coach, kalau punya klien yang sering ngelunjak itu gimana treatmentnya? Oke. Kemudian dari @metanare, bos saya itu OCD coach. Nah itu sering banget bikin ribet dan ngomel. Kita udah memaklumi tapi beliau malah bangga kalau OCD-nya membantu. Mungkin ada saran? Ini di luar topik sih kalau klien ngelunjak ya. Kalau ngelunjak ya cuma satu jawabannya ya. Anda sendiri harus punya cadangan klien gitu kan. Kalau dia tidak bisa dihandle, dilepaskan. Bisnis itu nggak ribet kok. Kalau Anda nggak bisa melakukan, you cannot deliver the value, then you find somebody yang appreciate Anda punya value. Yang kedua, OCD ini kan penyakit ya. OCD dia obsessive compulsive disorder. Jadi sebetulnya OCD ini lebih tepatnya lebih ke arah freak ya, lebih ke arah sakit sebetulnya. Jadi kalau orang sakit bagaimana sih ngendel orang? Kalau benar-benar OCD ya, kalau jadi yang bilang OCD itu harus psikiater ya, bukan kita ya, karena ini penyakit psikologis ya. Jadi kalau orang OCD bagaimana? Ya, orang sakit kok dilawan, ya dimaklumi aja ya. Kalau kita nggak betah ya cari orang lain, ya cari kerjaan lain, gitu ya. Jadi kalau orang sakit ini nggak bisa, kalau udah kategori OCD yang benar loh ya kita maklum kalau dia OCD ya sudah itu aja. Oke, tetap do your job well ya, jangan sampai kita yang menurunkan kualitas gara-gara bos kita OCD. Baik. Lanjut, Mas. Dua pertanyaan berikutnya ini dari Rangga yang ada di Lebo. Ini pernah mendengar kutipan kalau kita boleh jadi pembebek asal tidak jadi bebek. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tema pada saat ini apa sih maksudnya begitu? Atau mungkin kutipan ini salah atau betul ya? Ini kan perlu kalau boleh jadi pembebek asal boleh jadi pembebek asal tidak jadi bebek begitu ya. Kemudian yang kedua, Tiara Sedati. Bonus itu lebih ke hak atau kewajiban si coach sebagai karyawan baru sering bingung mengenai bonus ini. Oke, terima kasih. Tiara yang ada di Sedati. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Saya terus terang Pak, saya belum pernah dengar kalimat istilah ini. Mungkin maksudnya membebek itu kan mengikuti ya, becoming a follower, mengikuti a leader, pemimpin. Tapi tidak menjadi bebek, ini saya nggak paham. Apakah artinya nggak boleh menjadi follower selamanya? Apakah harus menjadi bos suatu saat? I don't know. Saya bisa salah paham, salah menginterpretasikan ini. Tapi intinya gini, kalau Anda follow orang, itu bukan sesuatu yang hina. Itu pekerjaan mulia. Karena untuk menjadi pemimpin, Anda harus jadi follower dulu. Ya, jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda mesti merasakan bagaimana memfollow seorang pemimpin. So you become a better leader than your previous, daripada sebelumnya, daripada bos Anda sebelumnya. Ya, maka follower itu adalah salah satu bentuk belajar yang paling bagus. Di Jepang, ketika anak buah baru masuk, tugasnya dia harus menguntit seniornya. Jadi filosofi Jepang yang kuno ya, yang lama ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih berlaku. Jadi orang Jepang itu ngajarin anak buahnya baru itu ngintil atau mengekor daripada seniornya terus dan mencatat semuanya dan belajar semuanya. Hanya ketika mereka sudah sampai jam terbang tertentu, mereka boleh melakukan kritik, masukan atau pembenaran atau perbaikan dari SOP yang ada selama ini di perusahaan. Jadi seorang follower itu seorang pembelajar. Yang ketiga itu keep learning. Jadi seorang follower, if you don't learn, kita bukan follower itu belajar. Saya follow IG-nya si A karena saya belajar dari dia kan, ya belajar dari tingkah lakunya, belajar dari gaya hidupnya, belajar dari materi dia kalau dia seorang pemberi edukasi ya, pemberi ilmu ya. Jadi saya follower, saya belajar. Nah, terus yang kedua tadi ya gini, kalau soal bonus ya sebetulnya ini saya pernah bahas. Jadi bonus ini sebetulnya adalah atas kebaikan hati. Jadi namanya atas kebaikan hati ya bahasa paling depannya ya terserah bosnya. Jadi kalau komisi, insentif, gaji, dan tunjangan, jadi ada bahasa lain ya,
komisi insentif gaji tunjangan, dan yang kelima bonus. Ada lima bahasa uang pegawai itu 5 ya. Komisi insentif tunjangan, gaji dan bonus. Yang paling tidak bisa ditagih adalah bonus. Ya, komisi tunjangan, insentif dan gaji itu bisa ditagih karena itu tertulis dan dijanjikan. Bonus itu tidak pernah dijanjikan. Jadi kalau Anda mendapatkan janji dari atasan, dari bos, kamu nanti saya kasih bonus, itu bukan janji. Itu adalah sebuah statement yang belum tentu benar karena bonus ini atas kebaikan hati. Kalau iya, kalau enggak ya berarti haknya bos. Ya, sorry kalau saya katakan ini terlalu brutal. Kalau orang bilang saya kasih bonus itu jangan dimasukkan hati karena itu iya bisa enggak, kayak jackpot gitu loh. Ya, bisa iya, bisa tidak. Oke, baik ya. Itu. Kalau ada rezeki ya dikasih, kalau nggak ada ya nggak usah mengharapkan gitu ya. Betul. Jangan masukin hati lah. Oke, Coach. Satu lagi nih ya, kalau misalnya kita kembali ke tema ya, hey leader, stop ucap kalimat ini. Nah, kalau misalnya kita dalam sebuah tim sudah terlanjur mendapatkan intimidasi, kalimat-kalimat yang mengintimidate anak buah ya. Nah, ini sudah terlanjur kita terima. Nah, ini bagaimana ini caranya untuk mengembalikan, biasanya mentalnya down ya kan, atau apa begitu? Mungkin ada solusinya seperti apa ini? Oke, teman-teman yang sudah kena serangan daripada kalimat-kalimat seperti itu, saran saya cuma satu. Anda itu berharga karena Anda mengusahakan diri Anda lebih baik dari hari ke hari. Anda tuh tidak berharga karena bos Anda memuji, sebaliknya Anda bukan berharga karena bos yang memuji, sebaliknya Anda bukan jatuh harganya gara-gara bos Anda melakukan intimidasi secara kalimat verbal ya, namanya verbal abuse ya, melakukan tadi itu kan bosnya siapa, kamu atau kamu itu anak buah, kamu tidak tahu apa-apa dan seterusnya variasi itu adalah yang masalah bosnya bukan Anda. Jadi kalau Anda tidak nyaman dengan kalimat seperti itu, ya Anda pindah perusahaan lain atau Anda tutup kuping, Anda tutup telinga, do your job well, keep learning sampai Anda menjadi shine like a diamond, Anda menjadi berkilat-kilat seperti berlian, dan perusahaan lain akan melirik Anda. Sudah itu aja. Ya, saya cukup jujur kok. Saya katakan kepada orang-orang saya, kepada tim saya, kepada klien-klien saya bilang anak buah itu tidak ada yang bisa selamanya di perusahaan selama dia tidak mendapatkan masa depan yang jelas. Kalau enggak ya ditinggal lah sama anak buah. Ngapain juga ya, cukup fair kok. Nggak ada rahasia-rahasia. Oh, anak buah saya selamanya umurnya itu berarti dua kemungkinan. Memang dia lihat masa depan atau dia tidak punya pilihan di luar perusahaan Anda. Kan ada dua kan. Ya, satu adalah dia setia karena masa depannya jelas. Yang kedua adalah dia tidak cukup mampu untuk berpindah kapal. Jangan bangga-bangga amat gitu ya. Jangan bangga-bangga amat, hati-hati. Oke, by the way, ini kalau bicara Mas Hati panjang nih ya. By the way, ada cerita, ada event bagus nih Mas. Ada event bagus. Besok jadi, ya kalau nggak salah nih. Besok setelah ibadah Jumat ya, teman-teman yang ibadah bisa ibadah Jumat dulu. Besok tanggal 23 Juli kita ada free tiket. Waduh, yang free suka ada 5. Kita sediakan 5 free tiket untuk ikut kelas bagaimana membuat karyawan dalam kondisi pandemi ini tidak mager dan makir ya, mager malas gerak, makir malas mikir gitu ya. Jadi gimana membuat supaya karyawan kita itu mau bergerak, mau inisiatif dan mau berpikir dalam kondisi seperti ini. Ya, ada 5 free tiket. Caranya bagaimana? Anda bisa telepon ke 081 311 888 428. Saya ulangi ya. 0813 paling gampang ini. 08 13 11 888 428 13 11 38 8 3 kali 428. Ya, silakan Anda telepon untuk menanyakan dulu. Anda bisa daftar ke sana untuk mendapatkan 5 free tiket. Kita akan belajar tentang bagaimana mengontrol dan meng-coach anak buah kita supaya dalam kondisi yang work from home ya bisa tetap bergerak dengan bagus, berpikir dengan baik, memberikan ide, memberikan saran dan berpikir secara konstruktif. Tidak tambah lama tambah malas tambah lama tambah. Silakan dimanfaatkan telepon ke nomor tadi itu. Oke, baik ya. Ini untuk sahabat semuanya yang ingin mendapatkan 5 tiket gratis untuk ikut kelas di event pandemi bikin karyawan Anda
mager dan malkir. Nah, ini kan sudah banyak dialami untuk pada saat ini gitu ya, malas gerak, malas mikir dan sebagainya. Silakan ya, Anda bisa daftar, telepon dulu di 081311888428. Oke, Coach, yang terakhir yang bisa kita petik dari obrolan kita untuk pagi hari ini, silakan. Ya, mulutmu harimau lah ya. Jadi kalau orang bilang jambat, jadi kita sebagai pemimpin harap hati-hati. Ucapan kita itu mendikte masa depan perusahaan kita. Ingat bahwa the wisdom of a team itu lebih powerful daripada a wisdom of a leader. Ya, semoga Mbak Fasih 1 jam ini silakan Anda praktekkan apa yang bisa dipraktekkan. Kita ketemu minggu depan. Oke. Baik, terima kasih Coach. Selamat pagi. Bye. Oke, selamat beraktivitas kembali ya. Coach Humphrey Rusli.